Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan terus kitab Fadhailul Quran wa Ahli, keutamaan Al-Quran dan ahli Quran, dan kita masuk ke tema yang kedua, yaitu halaman 11. Fadhailu ahlil Quran, keutamaan ahlul Quran. Dalam buku sebutkan keutamaan dari sisi pribadi, keluarga, dan masyarakat. Secara pribadi, seorang penghafal Quran, ia akan mendapatkan keutamaan yang besar. Dan 5 keutamaan ini adalah kesimpulan dari keutamaan-keutamaan yang didapatkan. Yang mana 5 tersebut adalah ia akan tampil menjadi a'badun nas. Ya, paling ibadahnya manusia, artinya manusia yang ibadahnya paling banyak. Yang kedua, akhyarun nas. Khairun nas atau akhyarun nas. Ya, paling pilihannya manusia, artinya manusia yang terpilih. Nanti dalil-dalilnya akan kita bahas. Dan yang ketiga, a'lamun nas. Paling berilmunya manusia. Manusia yang ilmunya paling banyak. Yang keempat, aghnan nas. Paling kayanya manusia. Manusia terkaya. Dan yang kelima, قال المؤلف الشيخ أستاذ عبد العزيز رضوان LC حفظه الله تعالى في كتابه قال الله تعالى في كتابه قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم halaman 13 kitab kedua. A'badun nas, paling ibadahnya manusia. Laisu sawa'am min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Allah Ta'ala berfirman, mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud salat, artinya mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera atau mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati karrajulis syahib fayaqul ana alladhi ashartu lailak wa atma'tu naharak. Rawahu Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti yang bermuka pucat. Seperti orang yang bermuka pucat. Maka dia berkata, akulah yang telah membuat kamu tidak tidur di malam harimu dan membuatmu haus pada siang harimu. Nah, dalam 2 dalil ini menunjukkan bahwa ahlul Quran itu orang yang ibadahnya paling banyak. Di sini ada dalam ayat, yaitu ada kita perhatikan yang berwarna merah, ya, yang berwarna merah, bahwa Allah mensifati ahlul kitab yang istiqomah dengan kitabnya dengan sifat pertama, yaitu yatluna ayatihi, yatluna ayatillah. Ini menunjukkan seperti yang sudah kita terangkan kemarin. Sebelum menyebut sifat-sifat yang lain, Allah menyebutkan sifat yang paling istimewa, yaitu mereka selalu membaca. Karena yatluna itu kan memakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu yufidul hadir wal mustaqbal. Ya, sekarang dan nanti, berarti istimrar. Terus menerus. Ya, tidak ada pilih-pilih waktu, tapi setiap saat ketika ada waktu, ya, membaca ayat. Ya, maka ana al-lail. Di pertengahan malam yang umumnya orang tidur, dia membaca. Maka
siapa yang mengalahkan ibadahnya? Ya. Semua orang istirahat, dia membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran tidak menunggu sisa waktu. Kalau yang lain masih sisakan waktu untuk Al-Quran. Ya. Kalau penghafal tidak. Waktu yang istimewa itu digunakan untuk Al-Quran. Yang kedua, yasjudun. Selain mereka membaca Al-Quran pagi, siang, malam, mereka juga selalu ibadah. Ini sifat yang kedua. Ya, yasjudun juga sama. Ibadahnya nggak pernah ketinggalan. Nggak pernah absen. Dia punya hizib ya, di dalam ibadah. Baik itu sholat, termasuk puasa. Ya. Kemudian juga amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ketiga, yu'minuna. Mereka selalu iman. Ini menunjukkan mereka setiap saat itu berusaha menambah iman. Ya. Kalau membaca Al-Quran setiap saat, itu kan murojaah. Ya, menambah hafalannya, menambah tadabburnya. Sedangkan yu'minuna billahi wal yawmil akhir artinya istiqomah dengan imannya. Setiap hari berusaha skor imannya bertambah. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat adalah wa ya'muruna. Mereka selalu amar ma'ruf. Ya, mereka selalu amar ma'ruf. Artinya tidak memikirkan dirinya sendiri. Ya, banyak orang itu setelah mendapatkan ya, keutamaan, apa itu menghafalkan Quran, apa itu punya hizib-hizib ibadah yang luar biasa, kemudian tidak peduli dengan orang lain. Ya, melihat orang maksiat itu ya, malah sombong. Ya, biarkan masuk neraka. Nggak ada kepedulian untuk mengajak pada kebaikan. Nah, tidak seperti itu. Orang yang selalu membaca ayatnya Allah, itu gandengannya dia peduli dengan selalu mengajak pada kebaikan. Kemudian yang kelima adalah wayanhauna anil mungkar. Ya, mereka selalu mencegah pada kemungkaran. Artinya ketika ada kemaksiatan, hatinya itu terpanggil untuk bagaimana merubah. Ya. Tidak istilahnya golek selamati dewi. Ya. Kan ada orang itu sifatnya ya, pokoknya yang penting dirinya selamat. Padahal ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, terus itu wa ahlikum. Ayatnya juga ya innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau. Kan itu saling memberi wasiat, berarti ada kepedulian. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kemudian yang keenam yaitu wa yusari'una. Nah, yang keenam adalah sifatnya mereka selalu terus-menerus cepat. Ya. Yusari'un itu adu cepat, berlomba-lomba ya, di dalam mengerjakan kebaikan. Maka itulah oleh Allah disebut wa ulaika minas sholihin. Nah sekarang ya, semua sifat yang baik mulai yasjudun, yu'minun, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat sampai disebut sholihin, Allah menyebut sifat pertamanya adalah yatluna ayatillah. Maka ayat ini memastikan orang yang paling banyak ibadahnya dari semua jenis ibadah itu adalah yang ahli Quran. Itu ahli Quran punya potensi untuk ya, berada di ranking tertinggi dalam semua jenis ibadah. Ya, kalau memahami Al-Qur'annya betul. Ya. Kemudian dalil kedua ini adalah penyaksian Al-Qur'an di hari kiamat. Yang mana Al-Qur'an itu menyatakan akulah yang membuatmu melek di malam hari. Akulah yang membuatmu haus di siang hari karena membaca aku. Ya, orang kalau sudah murojaah 1 juz, 2 juz, ya, 3 juz dalam sehari, pasti ya, akan merasakan haus di siang hari. Di malam hari menahan rasa kantuk. Ya, berusaha bagaimana ya, tidak mengantuk. Ya, bagaimana Quran tidak dibuat bantal. Ya, la taj'alul Quran wisada. Jangan menjadikan Quran itu bantal. Artinya ahli Quran tapi di malamnya tidur terus. Ya, tidak ada bangun untuk murojaah. Ya, bagaimana Quran nanti nyaksikan di sana. Makanya kalau kita ingin mendapatkan persaksian Quran seperti dalil ini, ya, buatlah kita malam hari melek untuk membaca Quran,
kemudian siang hari haus untuk membaca Quran. Nah, kalau siang hari haus, ya, hausnya karena membaca Quran, kemudian malam harinya melek karena membaca Quran, maka pahala yang didapatkan berapa? Kalau sehari seperti para sahabat, mereka punya hizib khatam dalam 1 minggu, 1 pekan khatam sekali. Ya, yang sampai oleh ulama dibuat rumusnya fami bisyauqin namanya. Fami bisyauqin. Fa itu Al-Fatihah, mim itu Al-Maidah. Itu hari pertama. Al-Fatihah sampai sebelum surat Al-Maidah. Berarti surat An-Nisa, 5 juz. Ya, lebih. Kemudian mim itu surat Al-Maidah. Ya-nya itu surat Yunus. Berarti sampai surat At-Taubah. Sebelum surat Yunus. Itu juga sama. Ya, 5 juz. Kemudian dari Yunus, Fami, Ba itu Bani Israel. Artinya surat Al-Isra. Berarti surat Nahl. Surat Yunus sampai surat Nahl. Kemudian ya, Shin itu Syu'ara. Sebelum surat Syu'ara yaitu surat Al-Furqan. Berarti membaca surat Al-Isra sampai surat Al-Furqan di hari ke-4. Kemudian Asy-Syu'ara ya, Bisaw, wow itu was-saffati saffa. Berarti surat As-Saffat. Ya. Surat Saffat ya, sebelumnya berarti surat Yasin. Berarti surat Syu'ara sampai surat Yasin. Itu hari ke-5. Kemudian hari ke-6 ya, Bisaukin. Ya, Qaf. Sebelum surat Qaf berarti surat Qaf surat apa? Surat Hujurat. Al-Hujurat. Surat Hujurat ya. Nah, di situ berarti surat Asy-Syu'ara sampai surat As-Saffat sampai surat Hujurat. Nah, Qaf di hari ke-7, yaitu surat Qaf sampai surat An-Nas. Nah, itu hizibnya para sahabat. Ya, berarti sehari ya antara 5 dan 6 juz. Ya. Pahalanya berapa? Satu hari, ya satu huruf 10 kebaikan. Maka pahala yang paling banyak itu adalah ahli Quran. Kalau memang ya, hidup dengan Qurannya. Maka di sini persaksiannya Al-Quran nanti dari kiamat, akulah yang membuatmu melek di malam hari dan haus di siang hari. Maka ini juga jadi koreksi. Ya, malam kita melek itu dengan apa? Apa dengan HP-nya? Apa dengan media sosialnya atau dengan hiburannya? Ya, siang kita hausnya kenapa? Ya. Kalau hausnya karena menghafal, alhamdulillah. Ya, seperti di yayasan kita ada program intensif 300 hari. Itu sehari harus menghafal 1 lembar dan murojaahnya minimal 5 juz. Tapi banyak yang sehari itu ada 6 juz, 7 juz. Itu sehari. Ya, 300 hari berarti 10 bulan. Ya, kalau sehari membaca 5 juz, berarti setiap 6 hari sama dengan khatam Al-Quran. Ya. Ini dipastikan dengan itu pahala ahli Quran itu paling banyak. Karena satu huruf 10 kebaikan. Bisa dipahami kenapa ahli Quran itu a'badun nas, manusia yang paling banyak ibadahnya, baik jenis ibadahnya yang dilakukan, baik pahala yang didapatkan, itu adalah ahli Al-Quran. Baik, kemudian yang kedua, Al-Quran itu adalah akhyarun nas, lebih terpilihnya manusia. Akhyarun nas, paling pilihannya manusia. Qala Allah Ta'ala, "Walladzi awhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir." ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Allah Ta'ala berfirman, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad yaitu kitab Al-Quran itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hambanya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Dalil lawas ya adanya. Dalil lawas.
Riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah dia yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, yang kedua, ahlul Quran itu adalah orang yang terpilih, manusia yang terpilih, artinya yang paling istimewa. Kenapa? Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa Allah hanya mewariskan Al-Quran kepada hambanya yang pilihan. Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Maka tidak ada manusia yang terpilih yang paling baik kecuali ahlul Quran. Namanya awrasna, memberi warisan kami itu berarti diberi semua. Ibarat orang mati, dia dikubur hanya dengan kain, nggak ada membawa harta. Karena hartanya akan diwaris. Namanya diwaris berarti diberikan semua, nggak ada yang dimasukkan dalam kuburnya. Kecuali orang Cina. Ya. Kalau orang Cina itu kuburannya semua barang kesayangannya, hadiah-hadiah dari saudara itu dimasukkan. Makanya kuburan Cina itu mahal. Ya. Dan ada namanya pencuri kuburan Cina. Karena di situ ya, semua kemewahnya ada di situ. Nah, di sini Allah mewariskan Al-Quran pada hamba pilihan, berarti Quran itu diwariskan semuanya. Ya bacaannya, ya pemahamannya, ya tadabburnya, ya amalannya, ya mengajarnya. Maka itulah hamba pilihan. Ya, itulah hamba pilihan. Termasuk dalam hadisnya. Rasulullah menyatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Rasul menyebutkan sebaik-baiknya kalian, enggak ada yang lebih baik. Ya. Kecuali orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, dan itu ahlul Quran. Sekedar belajar mengajar, meskipun tidak semua, itu ada terbaik. Bagaimana kalau menghafal 30 juz? Sehari bisa menghatamkan. Ya, tadi itu 5 atau 6 juz. Dalam seminggu khatam sekali. Mana yang lebih baik? Ya, tidak ada. Makanya Allah memilih hamba-hambanya untuk mewarisi Al-Quran. Sekarang malaikat Jibril itu malaikat terbaik yang dipilih oleh Allah membawa wahyu. Jadi untuk membawa wahyu dari golongan malaikat, Allah memilih malaikat yang istimewa, yaitu malaikat Jibril. Kemudian Allah menurunkan pada hambanya yang terpilih, yaitu Rasulullah SAW. Di bulan yang terpilih, yaitu bulan Ramadan. Di malam yang terpilih, yaitu Lailatul Qadar. Maka siapapun yang memahami Al-Quran, menghafalnya, ya, kemudian menghayatinya, mengamalkannya, mengajarkannya, ya 7 poin kemarin, nah itulah hamba pilihan. Ya. Hamba yang paling istimewa. Namanya pilihan itu ya yang terpilih dari semua hambanya. Makanya Allah sampai menyebut ya, ahlullah, Rasulullah sampai menyebut ahlullah wa khasatu. Nah, itulah yang kedua. Kemudian yang ketiga, a'lamun nas, paling berilmunya manusia. Qala Allah Ta'ala, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Allah Ta'ala berfirman, sebenarnya Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, man arada al-ilma falyaqra'il Qur'an fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang menghendaki ilmu maka supaya membaca Al-Quran, karena sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat ilmu orang-orang awal dan orang-orang zaman akhir. Nah, yang ketiga, keutamaan Al-Quran adalah ia tampil menjadi manusia yang ilmunya paling banyak. Dalam ayat Allah menyebutkan, ya, bal huwa ayatun bayyinat
fi suduril ladzina utul ilm. Jadi ahli Quran yang di dadanya ada Quran, Allah menyebutnya utul ilm, orang yang diberi ilmu. Dalam faedah bahasa, ketika ada al, itu bisa bermakna al-istighraq. Jadi semua jenis ilmu. Ya, utul ilmu itu berarti diberi semua jenis ilmu. Makanya semua kota-kota Islam zaman dahulu, ya, itu para ulamanya pendidikan pertama untuk anak-anak itu adalah menghafal Quran. Bagaimana Quran itu ada dalam dadanya. Nah, nanti di buku keempat kita akan diajak ya, mengetahui betapa ahli-ahli ilmu itu dari masa anak-anak sudah banyak yang hafal Quran. Ya, di buku keempat, Safahat min Hayatil Huffaz. Ini menunjukkan bahwa manusia yang paling banyak ilmunya, yang paling banyak itu berarti apa? Berarti yang berpotensi memahami ya, segala macam ilmu. Yang punya bakat untuk memahami ilmu. Yang diberi kemudahan mendapatkan segala macam ilmu. Tidak ada lain, itulah ahli Quran. Makanya sangat keliru ketika ya, pendidikan dimulai dengan mungkin simulasi-simulasi untuk kecerdasan otak. Atau hanya mengandalkan nutrisi-nutrisi. Itu tidak. Ya. Yang berbakat, berpotensi memahami semua ilmu itu adalah yang di dadanya ada Al-Quran. Karena Allah menyebut fi sudur. Ya, karena ilmu itu ya bukan di kertas, bukan di halaman, bukan di HP. Al-ilmu fis sadri. La fis satri. Ilmu itu di dada, bukan di tulisan. Ya, bukan di tulisan. Ya. Al-ilmu laisa fil qimatru. Ya. Ilmu itu bukan hanya di kotak buku. Qimatru itu sebutan kotak yang di dalamnya untuk menyimpan buku. Ya. Al-ilmu innamal ilmu ma hawas sadru. Ilmu itu yang masuk, yang ditampung oleh hati, yaitu hafalan Quran. Dan ketika hafal Quran, belajar ilmu apa saja, apalagi ilmu agama terutama, lebih mudah. Karena semua ilmu agama sumbernya adalah dalam Al-Quran. Belajar fikih umpama, semua bab fikih di awalnya pasti membahas ayatnya. Ya. Belajar usul fikih semua contohnya ya, ada dalam Al-Quran. Makanya ketika hafal Al-Quran mudah di dalam mendapatkan ilmu. Nah, ini disebut fi sudur. Kemudian ayat kedua, Abdullah bin Mas'ud, sahabat senior, menyatakan siapa yang menghendaki segala macam ilmu, karena di situ al juga istighraq menyebutkan semua jenisnya, maka supaya membaca Al-Quran. Kan dalam Al-Quran itu ilmu orang dahulu dan ilmu orang yang akan datang. Artinya semua ilmu zaman dulu, ya, zaman kuno, ya, atau zaman modern, semua ada dalam Al-Quran. Maka Quran itu mukjizat sepanjang zaman. Quran itu tidak akan ya, ketinggalan zaman, pembahasannya, makna-maknanya. Bahkan solusi-solusi dalam Al-Quran itu pasti bisa menjawab permasalahan ya, sepanjang zaman, sampai hari kiamat. Karena itu mukjizat. Dan itu akan dipahami oleh orang yang menghafal Al-Quran. Maka jelas, siapa yang lebih berilmu di kalangan manusia? Jawabannya tidak ada lain adalah ahlul Quran. Makanya banyak universitas-universitas bonafit, ya, universitas-universitas yang istilahnya itu menjadi idola, membuka peluang untuk hafidhul Quran, untuk hafidhuh Quran, itu diterima dengan beasiswa. Ya, tidak ada bayar, tidak ada ujian, tidak ada tes. Tesnya hanya Al-Quran. Nah, ini salah satu keistimewaan yang akan didapatkan oleh pribadinya orang yang ahlul Quran. Nah, yang keempat. Yang keempat, aghnan nas, paling kayanya manusia. Qala Allah Ta'ala, walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muslihin. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Taurat serta melaksanakan salat akan diberikan pahala. Sungguh kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang saleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahli ayajida fi thalatha khalifatin 'idhamin siman qulna na'am qala fa thalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salati khairul lahu min thalathi khalifatin 'idhamin simanin rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah salah seorang dari kalian suka bila ia kembali kepada istrinya akan mendapatkan 3 ekor unta yang sedang bunting lagi gemu-gemu? Kami menjawab, ya. Beliau bersabda, 3 ayat yang dibaca oleh salah seorang dari kalian di dalam sholatnya adalah lebih baik daripada 3 ekor unta yang bunting dan gemu-gemu itu. Nah, yang keempat, Ahlul Quran itu akan tampil menjadi manusia terkaya. Ya, manusia terkaya. Karena Allah menyebutkan di sini menjanjikan inna la nudhi'u. Kami tidak akan menyia-nyiakan kehidupannya orang yang berbuat kebaikan. Ya, siapa al-muslihun? Yaitu disebut walladzina yumassikuna bil kitab. Yumassikun itu tidak sekedar memegang, tapi berpegang teguh. Karena di situ yumassikun, sebenarnya masaka itu sudah memegang, tapi ditambah hurufnya yumassikun, masaka yumassiku. Itu menunjukkan gak cukup maknanya hanya berpegang, tapi ada teguhnya, harus ya ada berpegang teguh. Ya, ziyadatul mabna, ya tazidu ziyadah atau tazidul makna. Menambah huruf itu berarti ada tambahan makna. Nah, orang yang berpegang teguh pada Al-Quran artinya yang 7 itu tadi. Ya, mulai mendengar, membaca, memahami, menghafal, menghayati, mengamalkan, dan mengajarkan. Nah, itu Allah tidak akan menyia-nyiakan hidupnya. Ya, tidak menyia-nyiakan itu hidupnya tidak akan sengsara. Hidupnya tidak akan kekurangan. Hidupnya akan dipenuhi dengan ketentraman, kebahagiaan. Itu jaminan itu. Allah yang menyebut. Ya, Allah yang menyebutkan. Kemudian hadisnya Nabi juga, ya ini adalah thariqah muqaranah namanya. Thariqah muqaranah. Nabi mengkompensasi, istilahnya itu membandingkan, ya, satu dengan pengertian satu dengan yang lain, yaitu membandingkan Al-Quran dengan harta. Ya, Nabi bertanya kepada sahabat, kalau salah satu kalian pergi untuk cari maisah, cari rezeki, ternyata pulang ke rumah nggak bawa apa-apa. Begitu nyampe di halaman, ternyata ada orang hadiah 3 ekor onta betina yang sedang bunting tadi ini. Ya, itu kalau orang Arab, ya, onta betina yang gemuk, kemudian dalam keadaan bunting, itu min anfasi amwalil Arab namanya. Ya, tanda orang kaya itu kalau punya onta. Apalagi onta yang ya, sebentar lagi melahirkan. Sebentar lagi beranak. Ini istilah simbol kekayaan. Umpama kendaraan sekarang itu kalau orang sudah punya mobil sport, ya, Ferrari atau Lamborghini atau mobil-mobil sport yang harganya miliaran, itu pasti kaya. Ya. Kenapa? Karena pajaknya aja berapa. Bensinnya nggak bisa pakai bensin Pertalite, nggak bisa. Ya. Sekedar Alphard saja itu pajaknya setahun itu motor 1 itu. Apalagi mobil-mobil mewah. Jadi pulang nggak bawa apa-apa, melihat di halamannya ada 3 ekor onta. Apakah kalian senang? Kalau sekarang itu mungkin ya pergi cari rezeki beberapa hari nggak dapat, pulang, tahu-tahu di depan rumahnya itu ada 3 Ferrari. Hadiah dari Indomaret. Tuku kan debat untuk ada Ferrari. Ya, tuku. Jadi artinya apa? Nabi menggambarkan kesenangannya itu bagaimana? Apakah kalian senang? Sahabat menjawab, iya senang. Sama seperti kita. Jadi tadi, tahu-tahu ada Lamborghini 3. Lamborghini bisa harganya 20 miliar. Bagaimana senangnya? Kemudian Nabi yaitu membandingkan 3 ayat yang kalian baca dalam sholat. Berarti kan hafal itu. Ya. Berarti ayat yang dibaca dalam keadaan hafal. Karena dalam sholat. Itu lebih baik daripada 3 ekor onta tersebut. Lebih baik daripada 3 Ferrari tadi. Ya.
Padahal kalau ahlul Quran nggak hanya 3 ayat. Ya, sehari bisa tadi itu 5 juz, 6 juz. Kalau 1 ayat, ya 1 Ferrari, ya, kalau baca 5 juz, berapa ratus ayat. Berarti sehari itu sudah punya ratusan Ferrari. Iya. Ratusan Ferrari. Siapa yang lebih kaya? Dari orang yang menghafal Al-Quran. Nah, inilah dalil yang menjamin. Ya. Makanya Al-Quran harus merasa ya, dirinya orang terkaya. Ya, harus pede, saya manusia terkaya. Karena apa? 1 huruf ya, oleh Allah diberi pahala. Pahala itu adalah surga. Yang surga itu mengalahkan semua kenikmatan dunia. Maka harus merasa bangga dengan itu. Ya. Tapi kebanggaan bukan untuk kesombongan. Ya. Untuk bagaimana kita tidak jatuh mental, tidak meratapi nasib ketika kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, karena apa? Kita masih bersama Al-Quran. Ya. Maka tidak akan merasa dirinya itu hina. Kemanapun dia akan pede. Saya menghafal Quran. Kalau ada ahli Quran kok masih merasa dirinya itu kalah dengan yang lain, berarti Qurannya belum masuk. Ya. Qurannya berarti belum masuk dalam jiwanya. Maka perlu kita ya, yang sudah menghafal betul-betul meyakini apa yang kita baca itu adalah lebih baik ya khairum minad dunya wa ma fiha. 6. Kemudian yang ke 5. Tafadhol. Tafadhol. Arfa'un nas. Mah ngantuk. Qala Allah Ta'ala Irfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Ta'ala berfirman, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Rawahu Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan kepada orang-orang yang membaca atau menghafalkan Al-Qur'an nanti, bacalah dan naiklah serta tartillah sebagaimana engkau di dunia mentartilkannya. Karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca, artinya yang engkau hafal. Nah, poin yang kelima, ya, ahlul Quran itu adalah orang yang paling tinggi derajatnya, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kita lihat ayatnya, yaitu Allah mengangkat ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yang diangkat pertama orang iman. Semua orang iman derajatnya diangkat karena dengan imannya itu. Kemudian Allah menyebut secara khusus walladzina utul ilma darajat. Di antara orang iman yang disebut itu hanya orang yang punya ilmu. Nah, kembali yang punya ilmu siapa? Yang tadi itu. Wal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Itu ahli Quran. Allah mengangkat ahli Quran melebihi orang iman biasa dengan beberapa derajat. Ini kalau dalam ilmu balaghah namanya zikrul khas ba'dal am. Menyebut secara khusus setelah disebut secara umum. Orang yang punya ilmu itu kan masuk alladzina amanu minkum. Secara umum. Karena yang berilmu, yang enggak berilmu masuk di situ. Tapi Allah menyebut lagi. Yaitu alladzina utul ilma. Yang mana berarti orang iman biasa enggak disebut. Nah, berarti Allah menyebut secara umum dulu, kemudian disebut secara khusus. Itu menunjukkan keutamanya melebihi yang lain. Derajatnya melebihi yang lain. Makanya Imam As-Suyuti dalam kitabnya itu menyebutkan kaidahnya wa dzikrul khassi ba'dadil umumi munabbihan ala fadlihil mahtumi. Ya, menyebut secara khusus setelah disebut secara umum itu memberi stressing, penekanan tentang keutamaan dan pentingnya. Sama seperti hafidhu ala sholawati wassolatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu. Ya, dari mulai
Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi Allah menyebut lagi wassalatil wusta. Apa salat wusta? Salat asar. Padahal salat asar sudah disebut. Nah, itu berarti sama, menyebut khusus untuk menunjukkan pentingnya. Ini juga sama. Allah menyebut utul ilma untuk menyebutkan derajatnya melebihi yang lain. Maka tidak ada yang melebihi derajatnya ahlul Quran. Karena Allah menyebut secara khusus. Ya. Kemudian juga dari hadisnya, ya, di akhiratnya ahlul Quran dengan hafalannya akan diperintah membaca di akhirat. Bacalah. Dan satu ayat yang dibaca akan meninggikan derajatnya. Sampai hafalannya habis. Ya, sampai 30 juz lengkap, maka dia berada di posisi tertinggi. Ya. Karena yang bisa mampu membaca yang hafal Quran. Makanya ya, bagi yang sering murojaah, ya itu nanti di akhirat mudah. Nggak perlu mushaf lagi. Tapi yang nggak murojaah meskipun pernah hafal, dia akan kesulitan membaca, kan di sana tidak ada mushaf. Nggak ada, cari HP nggak ada. Makanya yang menentukan itu adalah pengulangan yang kita lakukan di dunia ini. Itu sebagai bukti. Ya, makanya kan sebagian program tahfidz itu ada yang lulusnya itu kalau dia membaca 30 juz satu dudukan. Jadi mulai pagi itu harus membaca. Ya, di semak, ya, kadang malam sudah khatam atau sehari 2 hari khatam, ada yang 3 hari baru khatam. Nah, itu juga untuk menjaga ini. Artinya nanti di akhirat bisa membaca. Ya, karena apa? Karena kalau hafalannya mungkin 30 juz, maka derajatnya paling tinggi. Ya, mengalahkan yang lain. Nah, itulah 5 keutamaan yang didapatkan oleh ahli Quran dari sisi personalnya, pribadinya. Baik. Berikutnya, ya, dari sisi usariyah. Ya, usariyah itu dari keluarga. Apa yang didapatkan keluarganya? Ahli Quran akan memberi manfaat, ya, kepada keluarganya. Apa saja yang membuat keluarganya itu menjadi istimewa? Nah, yang pertama adalah mahbubuhum. Ahli Quran itu menjadi kecintaan keluarga. Karena pasti, apalagi orang tua, ya, bisa menyaksikan putra-putrinya menghafal Quran. Yang mana nantinya mereka akan memberi hadiah yang istimewa, yaitu berupa mahkota. Yang orang tua sendiri nggak bisa menghadirkan. Memang anak nggak bisa membalas jasanya orang tua. Tapi seorang anak punya potensi memberi hadiah istimewa yang orang tua itu nggak bisa memberi. Nggak bisa menghadirkan. Hanya anaknya yang bisa. Yaitu yang anaknya yang hafal Quran akan menyematkan, akan memakaikan mahkota di hari kiamat. Maka siapa yang tidak mencintai? Ya, orang tua yang tidak mencintai anaknya. Saudara yang tidak mencintai saudaranya yang menghafal Al-Quran. Yang kedua, anfa'uhum. Ya, lebih manfaatnya, paling memberi manfaatnya mereka. Artinya, ahli Quran itu ya, dibanding keluarga yang lain, yang ahli Quran itu akan lebih banyak memberi manfaat. Baik di dunianya maupun di akhiratnya. Nanti akan dibacakan dalilnya. Kemudian yang keempat, marjuwuhum. Harapan keluarga. Ya, harapan keluarga. Artinya, yang diharapkan nantinya dari kiamat, ya, yang paling ditunggu pertolongannya, syafaatnya itu adalah yang ahlul Quran. Kemudian yang keempat, fakhruhum, kebanggaan keluarga. Siapa yang tidak bangga? Ya. Bahkan nanti di akhirat pun ya, kebanggaan itu ada. Karena apa? Karena memang diberi hak untuk menolong. Dalilnya kan kita baca satu persatu. Tafadhal, barakallahu fiik. Keutamaan Al-Quran secara keluarga. Mahbubuhum, kecintaan keluarga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathah, min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah." Rawahu An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumil qiyamah, dawuhu asanu min dawil syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum, fama dhannukum billadhi 'amila bihadza?" Rawahu Abu Dawud.
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari di rumah-rumah di dunia ini. Maka apa pendapatmu tentang orang yang mengamalkannya? Nah, poin pertama, manfaat atau keutamaan yang didapatkan oleh keluarga ahli Al-Quran. Karena ahli Al-Quran selain dirinya mendapatkan kefadolan juga keluarganya. Yaitu ia akan tampil menjadi orang yang paling dicintai. Nah, dicintai ini berarti ya yang paling diharapkan, yang paling ditunggu kemanfaatannya. Makanya dalam hadis, manusia itu ketika meninggal tidak bisa menambah amalan. Kecuali kalau mengerjakan 3 hal semasa hidupnya. Ya, yaitu dia pernah sedekah jariyah, sedekah yang dipakai terus, ya seperti membangun masjid, tempat pendidikan, ya, mengalirkan air, membuat sumur yang dipakai terus. Atau ilmu yang dimanfaatkan, yaitu diajarkan. Ya, sehingga yang diajari mengajarkan terus dan terus menerus. Dan yang ketiga yang sesuai dengan temanya ini, yaitu waladin sholihin yad'ulah. Anak yang sholih yang selalu mendoakan. Ya. Anak yang sholih yang selalu mendoakan. Istighfarnya itu akan membuat ya, dosa-dosa yang dikerjakan itu akan diampuni. Kebaikan yang dilakukan kalau itu adalah hasil didikan orang tuanya, maka orang tuanya mendapatkan pahalanya. Ya, contoh kecil saja. Ketika anak itu hafal surat Al-Fatihah, ya, diajari oleh bapaknya atau ibunya. Maka setiap anak itu membaca surat Al-Fatihah sepanjang hayatnya, siapa yang dapat pahala? Orang tuanya. Maka kesempatan itu jangan pernah kecolongan. Anaknya hafal Al-Fatihah dari orang lain, bukan dari orang tuanya. Maka pahalanya mengalir orang lain. Untuk orang lain. Itu peringatan bagi para orang tua. Maka 3 hal inilah yang membuat umur kedua itu terus bertambah. Manusia itu punya 2 umur. Umur pertama ya sekarang ini, yang kita ada sekarang ini. Jadi umur pertama. Setelah kita nanti mati, kita punya umur kedua. Nah, umur kedua itu pahalanya mengalir dan tidak tergantung 3 ini. Ya, maka berbuatlah ya 3 ini sepanjang hayat kita di umur pertama agar kita mempunyai umur kedua. Ya, karena pahala itu akan bertambah sampai hari kiamat. Ya, dan itu tidak akan lebih istimewa ya, kecuali kita mendidik anak-anak kita ya, menjadi ahlul Quran. Karena pas jadi orang yang paling dicintai. Termasuk dalil kedua tadi. Ya, seorang anak akan memberi hadiah istimewa yaitu mahkota. Ya, namanya mahkota di sini dengan gandengannya, tidak hanya mahkotanya saja, tapi juga dengan hullah. Hullah itu pakaian kebesaran. Ya, pakaian raja dan ratu. Ya, dari semua perhiasannya, gelangnya, kalungnya, sabuknya, semua. Ya, orang Arab menyebut mahkota itu tidak kok mahkota kemudian nggak ada pakaian, nggak mungkin. Ya, umumnya manusia dari kiamat telanjang, nggak punya pakaian. Orang tua yang punya anak hafal Quran, dia akan diberi hadiah mahkota dan semua pakaian kebesaran. Makanya tadi saya sampaikan, kita sebagai anak memang nggak akan bisa membalas budi baik orang tua. Tapi kita oleh Allah Rasul diberi kesempatan untuk memberi hadiah kepada orang tua dengan hadiah yang orang tua itu nggak bisa ya, mendatangkan sendiri. Ya, kecuali lewat anaknya yang hafal Al-Quran. Maka inilah yang disebut kenapa ahli Quran itu yang paling dicintai dari ahli keluarganya. Terutama kedua orang tuanya. Orang tuanya saja diberi mahkota, diberi pakaian kebesaran. Bagaimana yang hafal Quran? Maka tadi, fama dhannukum billati amila bihada. Orang tuanya saja istimewa, bagaimana yang mengamalkan. Nah, ini yang perlu kita ya ingat-ingat ya, terutama bagi tholibat yang di sini ya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah malas, jangan pernah bosan ya untuk menghafal sampai Allah memberi kemudahan ya, bisa hafal Quran. Kenapa? Itulah hadiah teristimewa yang kita berikan kepada orang tua, karena kita tidak akan bisa membalas
kebaikan mereka kecuali dengan kita memberi hadiah istimewa tadi. Ya. Baik, yang kedua. Yang kedua, anfa'uhum, paling bermanfaatnya keluarga. Qala Allah Ta'ala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah Ta'ala berfirman, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana wastadharahu fahallahu halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahu bihil jannah wa syafa'ahu fi 'asharatin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahun nar. Rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Qur'an kemudian dia menghafalnya dan menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Qur'an serta mengharamkan apa yang diharamkan Al-Qur'an, oh niscaya dengannya Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan dapat memberi syafaat kepada keluarganya yang wajib masuk neraka. Nah, yang kedua, Al-Qur'an akan memberi banyak kemanfaatan bagi keluarganya, sehingga ia tampil menjadi anggota keluarga yang paling banyak memberi manfaat. Ya, dalam ayat Allah menyebutkan bahwa harta dan anak itu hanya sekedar perhiasan dunia. Namanya zina itu aksesoris. Ya, aksesoris itu tambahan. Kalaupun itu nggak ada, itu tidak mengurangi nilai kehidupan. Cuman mungkin mengurangi nilai kebahagiaan, tapi tidak menghilangkan kehidupan. Sama seperti baju. Saya pakai baju ini. Ya. Saya punya aksesoris. Aksesorisnya apa? Saya bawa pena di sini. Kalau pena ini saya ambil, apakah fungsi baju terkurangi? Tidak. Saya pakai jam. Ya. Jam saya lepas. Apakah mengurangi baju? Tidak. Itu namanya zina. Ya. Atau saya pakai topi saya lepas, ya tidak mengurangi pakaian. Tapi kan jadi ya tidak tidak sepantas atau sebagus kalau banyak pakai aksesoris. Nah, ketika pena saya di sini, ya pakaian nggak jadi hanya putih biasa, tapi ada hiasannya, ya, ada hiasannya. Apalagi kalau perlu tanda tangan bayaran, nah ini yang tinggal ngambil. Nah, ini. Kalau orang Arab itu, kalau laki-laki ya paling biasanya ini pena, jam tangan, kalau ada yang kayak manset itu ya itu paling itu saja, nggak ada yang lain. Kalau perempuan kan pakainya macam-macam, ya kan? Ikatan ada yang di atas, ada yang di tengah, ya kan? Ada yang di sini, ada yang di perut, ada yang di kaki, ya. Kalau wanita variasinya lebih banyak, ya. Di belakang kaki tali. Variasinya banyak kalau wanita itu. Ada renda-renda, ada ini, ada macam-macam lah. Seperti kalau wanita pakai bros, umpama brosnya diambil, ya sudah. Ya, nggak mengurangi fungsi. Ya, begitu juga harta dan anak. Ya. Kalau umpama seseorang itu diqadar Allah belum mempunyai putra-putri, ya kehidupannya nggak akan, istilahnya nggak akan hilang. Nggak akan hilang. Nah, tapi yang tadinya itu hanya di sisi Tuhannya itu akan lebih baik pahalanya dan lebih baik untuk menjadi harapan. Ya, tadi itu. Makanya dalam riwayat ya, anak solih yang amalnya banyak, terutama yang ahlul Quran, ketika diperintah masuk di surga yang tertinggi nggak mau masuk. Ditanya kenapa nggak mau masuk? Saya menunggu kedua orang tua saya. Artinya apa? Bapaknya akan dikatrol. Yang tadinya mungkin masuknya surga kelas ekonomi, akhirnya dimasukkan kelas VVIP. Ya. Itu karena Al-Quran. Ya, anak yang ahli Al-Quran. Maka siapa yang lebih manfaat? Lebih banyak memberi manfaat dari anggota keluarga selain yang hafal Al-Quran. Nah, itulah yang bentuk kemanfaatan tidak dimiliki sendiri, tapi juga untuk kedua orang tua. Apalagi dalam hadis tadi, selain ya di situ masuk surga, dia diberi syafaat, diberi hak untuk menolong 10 anggota keluarga yang sudah diketok, divonis masuk neraka.
masuk neraka tapi bukan orang kafir. Bukan syirik. Ya, bukan orang yang syirik. Karena orang syirik, ya innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Nggak boleh. Allah nggak akan mengampuni. Ini artinya orang iman dari keluarganya yang punya dosa, yang dia belum bertobat sehingga harus masuk neraka. Itu bisa di-cancel oleh keluarganya yang ahli Quran. Mana ada yang lebih bermanfaat daripada yang bisa memberi manfaat itu dari ahli Al-Quran. Tapi nggak boleh mengandalkan. Ya. Ya, orang tua mengandalkan anaknya. Ya, jangan melupakan saya di hari kiamat. Tapi ternyata dia nggak ibadah, nggak akan bisa. Ya. Karena syafaat itu berlaku bagi orang yang diberi izin, ya, yang memang berhak memberi syafaat dan diberi izin mensyafaati, juga orang yang disyafaati itu oleh Allah diridhoi. Kalau Allah nggak meridhoi orang yang disyafaati, ya nggak akan bisa. Makanya nggak bisa ahli maksiat dapat syafaat, nggak bisa. Meskipun yang mensyafaati punya hak mensyafaati. Ya. Maka tidak boleh mengandalkan. Hafalkan Quran ya, nanti jangan lupa bapakmu ini. Ternyata nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Oh, nanti bisa ditunggu anak saya di surga. Nah, itu nggak boleh. Baik, keempat, ketiga. Marjum. Marjuhum. Marjum. Harapan keluarga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'allama binahul Qur'ana nadharan ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Wa man 'allamahu iyyahu zahiran ba'athahu Allahu yaumal qiyamati 'ala suratil qamari lailatal badr wa yuqalu li ibnihi iqra' fakullama qara'a ayatan rafa'ahu Allahu azza wa jalla biha lil abi darajat hatta yantahiya ila akhiri ma ma'ahu minal Qur'an. Rawahu Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajarkan anaknya membaca Al-Qur'an, maka dosa-dosanya yang akan datang dan yang telah lalu akan diampuni. Dan barang siapa yang mengajarkan Al-Qur'an pada anaknya sampai menjadi penghafal Al-Qur'an, maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya seperti cahaya bulan purnama, dan dikatakan pada anaknya, mulailah membaca Al-Quran. Ketika dia membaca satu ayat Al-Quran, maka ayahnya akan dinaikkan satu derajat. Demikian terus ditinggikan derajatnya sampai akhir ayat Al-Quran yang dibaca anaknya. Nah, yang ketiga, yang ketiga bahwa seorang anak yang hafal Al-Quran akan memberi harapan besar pada keluarganya. Sehingga anggota keluarga yang paling diharapkan, ya, pertolongannya, diharapkan bantuannya, syafaatnya itu orang yang ahli Quran atau keluarga yang ahli Quran. Karena ya, di akhirat tidak hanya yang membaca saja, orang tuanya pun ikut naik derajatnya. Prakteknya tadi itu. Ya, anaknya nggak akan masuk ke surga yang tinggi sampai dia menunggu kedua orang tuanya. Apalagi setelah membaca Quran, setelah membaca Quran berdoa untuk orang tuanya, memohon ampun untuk orang tuanya, itu akan terus menambah pahala orang tuanya. Maka tidak ada, ya, harapan lebih besar daripada kepada keluarga yang di situ ia termasuk ahlul Quran. Nah, keempat, terakhir. Yang keempat, fakhruhum, kebanggaan keluarga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bitilawatil Qur'an wa dzikrillah fa innahu nurul laka fil ard wa dukhrun laka fis sama'. Rawahu Ibnu Hibban an Abi Dzar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an dan berzikirlah kepada Allah, karena sesungguhnya hal itu menjadi cahaya untukmu di bumi dan menjadi tabungan untukmu di akhirat. Terus Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-baitu idza tuliya fi kitabillahi ittasa'a bi ahlihi wa kasra khairu wa khadaratul malaikah wa kharajat minhu syayatin wal baitul ladzi lam yutla fihi kitabullah dhaqa bi ahlihi wa qalla khairuhu wa tanakabat anhul malaikah wa khadarahu syayatin. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, rumah yang sering digunakan untuk membaca Al-Quran itu akan memberikan kelapangan untuk seluruh yang ada di dalamnya. Banyak kebaikannya,
malaikat rahmat hadir di dalamnya dan setan pun keluar darinya. Dan sebaliknya, rumah yang tidak pernah digunakan untuk membaca Al-Quran akan terasa hampa, sangat sedikit kebaikannya. Para malaikat rahmat enggan memasukinya dan setan berdatangan menghampirinya. Nah, yang keempat, keutamaan ahli Quran yang akan dirasakan oleh keluarganya ialah bahwa ahli Quran itu adalah kebanggaan, pilihan, ya, keluarga. Kenapa menjadi pilihan? Kenapa menjadi kebanggaan? Ya, karena kita lihat dalil yang pertama, ya, bahwa dengan membaca Quran itu, ya, akan mewujudkan cahaya di bumi. Sebuah keluarga yang mempunyai ahlul Quran, maka rumahnya, ya, maka semua tempat yang ada di situ akan diberi cahaya oleh Allah. Nah, nur di sini baik nur hissi maupun maknawi. Hissinya apa? Ya, orang kerasan di situ. Ya, karena ada ahli Quran, selalu ada bacaan Quran, bisa menenangkan hati. Ya, secara maknawi juga begitu, akan mendapatkan ketentraman. Ya, hidup akan lebih cerah karena ada bacaan Al-Quran yang menenteramkan. Selain nur di bumi juga zukhrun laka fis sama. Al-Quran akan memberikan simpanan, ya, tabungan kebaikan di akhirat. Ya, Al-Quran yang membaca di situ, yang mendengar pun mendapat rahmat. Ya. Yang mendengar mendapat rahmat. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dapat rahmat. Rahmat itu apa? Ya tadi itu. Yang kemarin kita terangkan, ada kasih sayang, pemberian, ya, kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat dalil pertama. Yang kedua dalilnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat, memberi keterangan rumah yang di situ selalu dibaca ayat Al-Quran, berarti tandanya di dalamnya ada ahlul Quran. Maka di situ akan mendapatkan 4 keutamaan. Yang pertama, ittasa'a bi ahli. Ya, ittasa'a bi ahli. Ya. Yang pertama adalah ittasa'a bi ahli. Rumah itu jadi luas untuk penduduknya atau untuk penghuninya. Ya. Artinya apa? Rumah itu menjadi rumah yang nyaman. Rumah yang penuh dengan ketentraman, damai. Sehingga kerasan. Meskipun rumahnya mungkin nggak luas. Rumahnya hanya ukuran SSS. Rumah yang sangat super sederhana. Nah. Tapi karena ada Quran menjadi luas. Ya, semua anggota keluarganya merindukan segera pulang ke rumah. Yang kedua, wa katsura khairuhu. Ya, kebaikannya banyak. Ya, karena di situ ada rahmatnya Allah. Rahmat yaitu berupa ada maghfirah, ada sakinah wa rahmah, ya, sakinah wa tuma'ninah. Ya. Kemudian yang ketiga, ini luar biasa, malaikat hadir di situ. Maksudnya malaikat rahmat. Menyebut nyawa. Ya. Bukan malaikat maut ya. Kalau jadwalnya ya, kalau ada jadwalnya malaikat maut akan datang. Malaikat rahmat yang membawa rahmat, yang selalu memberi rahmat. Ya. Di negara kita saja orang yang RI 1, wah, itu pengawalnya manusia yang sudah sangat terlatih, pas pampres. Itu sudah luar biasa. Lah ini rumah yang ada ahli Qur'annya, yang jaga siapa? Malaikat. Ya. Yang sayapnya satu malaikat itu memenuhi langit. Satu malaikat. Ya. Bagaimana? Ya. Rumah dijaga para malaikat. Ini enggak kemen-kemen ini. Ya. Apa enggak kemen-kemen itu? Cepede-cepede. Ya. Cepede-cepede. Bukan orang pinggiran itu. Ya. Kemudian yang keempat, wa kharajat minhu syayatin. Setan kabur dari rumah itu. Enggak kerasan. Ya, makanya ada dalil, ya, bacalah surat Al-Baqarah di rumah kalian, maka 3 hari setan enggak akan
nggak akan masuk. Lah kalau setiap hari baca, maka setan nggak akan pernah masuk. Ya. Maka aman dari gangguan setan. Nah, cuman realitanya ada orang itu ketika rumahnya ya sering didengarkan bacaan Quran malah nggak kerasan di rumah. Berarti yang setan siapa? Berarti sila rasane pondok sapa? Setane berarti. Nah, ya, di pondok yang sering dibacakan ayat kok nggak kerasan? Ya, setan berarti. Jangan-jangan masuk wa kharajat minhus syayatin. Oh, kancamu cah. Nah, makanya kebalikannya, sahabat Abu Hurairah menyatakan kalau nggak pernah dibacakan ayat, nggak ada ahli Quran yang membaca di situ, rumahnya sempit meskipun lebar, meskipun ya bak istana, ya, tapi merasa sempit, nggak ada yang kerasan di situ. Wa qalla khairuhu, sedikit kebaikannya, isinya itu rame, isinya itu saling membenci, saling iri dan sebagainya. Ya, sehingga di rumah juga gak kerasan. Ya. Bukan setannya yang kabur, tapi malaikatnya yang kabur. Ya, malaikatnya malas nyambangi. Malaikat rahmat gak mau datang. Malah yang gembruduk adalah setan. Wahadharuhus syayatin. Naudzubillah. Maka itulah keutamaan ahli Quran yang diberikan kepada keluarganya. Maka itu menjadi kebanggaan yang luar biasa bagi penghuni rumahnya, bagi kerabatnya. Nah, itulah 4 keutamaan selain yang pertama tadi, yaitu untuk dirinya, ini untuk keluarganya. Kemudian yang terakhir kita akan bahas kemanfaatan keutamaan Quran yang diberikan ahli Quran untuk masyarakatnya. Yang pertama, ahli Quran itu adalah fakhruhum, pilihan masyarakat. Ya, pilihan masyarakat. Oh, di sini syarafuhum dulu ya. Syarafuhum, kehormatan ya, masyarakat. Ya, masyarakat yang ada ahli Quran, maka masyarakat itu menjadi terhormat. Tidak hanya orangnya ahli Qurannya, tapi masyarakatnya, sukunya, kabilahnya. Kalau di kita ya daerahnya, desanya, kampungnya. Ya. Kelompok desa daerah loh. di mana? Kelompok desanya, kecamatannya, kabupatennya itu akan menjadi terhormat. Yang kedua, muqaddamun alaihim. Ya, ia menjadi prioritas utama, artinya menjadi tokohnya, menjadi andalannya. Ya. Hafidhum, penjaga masyarakat. Ya, dengan Qur'annya menjaga masyarakatnya itu terhindar dari mara bahaya, dari siksa. Dan yang keempat, marja'uhum, menjadi rujukan masyarakat. Ada apa-apa, nanyanya kepada ahlul Qur'an, karena memahami ilmunya. Nah, Iqra barakallahu fik, dikhatamkan. Nasri. Langsung. Nanti biar istirahat kita buku yang ketiga. Keutamaan ahlul Quran secara ijtimaiyah masyarakat. Yang pertama, syarfuhum, kehormatan masyarakat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa ala snatain. Rajulun atahu Allahul kitab wa qama bihi ana al-lail wa rajulun a'tahu Allahu malan fa huwa yatasaddaqu bihi ana al-laili wan nahar. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperbolehkan hasad kecuali pada 2 perkara, yaitu seseorang yang Allah berikan untuknya Al-Quran sehingga ia membacanya di pertengahan malam dan siang, dan orang yang Allah berikan untuknya harta dan dia bersedekah dengannya di pertengahan malam dan siang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh dengan kitab ini Al-Qur'an Allah akan mengangkat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Nah, yang pertama, ahlul Quran adalah kehormatan masyarakat. Artinya di situ ada orang yang membuat semua yang ada di situ terhormat. Ya. Kenapa disebut terhormat? Kita lihat dalil yang pertama, bahwa tidak boleh dengki, ya, tidak boleh meri istilahnya, ya, kecuali pada 2 orang. Salah satunya yang diberi hafal Quran, kemudian membaca ya, pagi, siang, malam. Ya. Artinya ahlu Quran itu orang yang patut di meri. Apa meri itu bahasa Indonesianya? Meri. Ya, iri.
Ya iri, kalau iri kan kadang konotasinya kepada kejelekan. Ya, dicemburui ya boleh, tapi ya cemburu itu ya, beda maksudnya. Ya. Ya. Jadi orang ingin seperti dia gitu loh. Kalau Diharapkan. cemburu kan nggak mau dia itu berpaling kepada yang lain. Berarti kalau dia itu ingin seperti dia. Nah itu boleh, ya. Hasad itu boleh, karena memang dengki itu intinya sama, ingin seperti dia. Cuman kalau dengki itu kan akan menghilangkan nikmatnya orang lain, berusaha menjatuhkan. Nah itu boleh hanya kepada orang yang diberi hafal Quran kemudian membacanya pagi siang malam. Nah, itu berarti kebanggaan, karena apa? Menjadi orang yang semua ingin seperti dia. Kehormatan. Nah, dan dalil kedua menunjukkan ya, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Jadi yang diangkat bukan hanya satu orang tapi aqwam. Ya. Wa yad'u bihi akharin. Ya. Makanya pernah suatu saat Umar bin Khattab itu nanya. Ya, seorang khalifah nanya, yang jadi gubernurnya sana siapa? Disebut nama yang ternyata itu adalah bekas budak. Jadi gubernur kota ini. Yang di gubernur kota ini siapa? Disebut lagi sebuah nama yang ternyata juga bekas budak. Dan beberapa kota besar disebut, semuanya ternyata bekas budak. Kemudian Umar berkata, kenapa yang dijadikan bekas budak semua? Yang jadi gubernur. Apa nggak ada yang lain? Ya. Yang menjawab tadi menyatakan, karena semua itu adalah ahlul Quran. Nah. Karena apa? Dengan ahlul Quran, maka masyarakatnya akan ikut naik. Allah akan meridhoi. Allah akan memberi rahmat. Allah akan memberi kemuliaan, kesejahteraan. Seperti ayat tadi, Allah nggak akan menyia-nyiakan pahalanya orang yang berbuat baik, apalagi itu ahli Quran. Maka itu akan membawa keberkahan dari masyarakatnya. Nah, inilah ya kenapa menjadi pilihan atau menjadi kebanggaan ya. Ya, kehormatan, syarafuhum. Nah, yang kedua, Za'imuhum. Sorry? Za'imuhum. Tokoh masyarakat yang kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahlina minan nas." Qalu, "Ya Rasulullah, man hum?" Qala, "Hum ahlul Qur'an, ahlullahi wa khassatuh." Rawahun Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai banyak ahli atau wali dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu?" Beliau menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah para ahli dan orang khususnya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Al-hadis rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling berhak untuk menjadi imam pada suatu kaum adalah yang paling bagus dalam membaca Al-Qur'an. Ahlul Quran menjadi tokoh. Sehingga masyarakat itu menjadi masyarakat yang istimewa karena punya tokoh. Punya orang yang diandalkan. Bagaimana bukan tokoh? Bagaimana orang yang bukan orang yang diandalkan? Karena Ahlul Quran adalah ahlullah wa khassatuh. Sebuah desa yang ada Ahlul Quran, maka akan bangga. Karena apa? Di desanya ada ahlullah wa khassatuh. Di kecamatannya ada ahlullah wa khassatuh. Maka itu menjadi zaim. Ya. Jadi dia sendiri secara pribadi menjadi tokoh, dan tokoh itu bermanfaat bagi semuanya. Sehingga dalam ibadah yang terpenting dalam Islam, yaitu sholat, mereka punya imam. Yang imam itu menjadi tokohnya untuk memimpin ibadah yang istimewa dalam Islam, yaitu sholat. Ya. Kan hafal Quran, bacaannya bagus, hafalannya bagus, ibadahnya lebih berkualitas. Dalam khusyuknya, dalam ketenangannya, dalam menghayati ayatnya. Karena apa? Ada ahli Quran. Itulah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Ya. Ketenangan, ketentraman yang diberikan ahli Quran. Ya, meskipun di situ mungkin secara umur, ya seperti di kalangan sahabat ada yang 6 tahun, 7 tahun itu ditunjuk menjadi imam. Karena Nabi menanya, siapa di antara kalian yang paling banyak hafalannya? Ada anak. Nanti di buku keempat ada ceritanya. Ya. Akhirnya dia yang mengimami, meskipun umurnya
masih kecil dan memakai sarung yang sarungnya pendek sehingga pada saat sujud Ketok. kelihatan. Nah, ini. Apa Ya. nih? Sampai ibu-ibu saat itu para sahabiat itu memohon. Ngenteni Ya. sik. Ya, alangkah baiknya kalian membelikan pakaian untuk imam kalian. Imam itu. Karena kalau imamnya sujud kelihatan. Nah, masih kecil tapi. Nah, ini. Pokoknya ketok. Akhirnya dibeli pakaian dan sahabat kecil tadi bercerita kebahagiaan tertinggi setelah saya Islam itu diberi pakaian itu. Karena masih kecil. Ya. Nanti ada ceritanya. Ya, meskipun kecil tapi itu yang menjadi tokoh. Imam kaumnya menjadi bangga karena apa? Ada tokoh yang bisa memimpin ibadah dengan bacaan yang baik. Ya. Terus ketiga, Hafidhuhum, penjaga masyarakat. Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambahlah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalladzi laisa fi jawfi syai'un minal qur'ani kal baitil kharib. Rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang yang tidak ada sedikit pun bacaan Al-Qur'an di dalam rongga mulutnya, maka dia seperti rumah yang hancur. Nah, ahli Quran adalah penjaga masyarakat. Sebuah masyarakat ketika ada ahli Quran berarti ada penjaganya. Ya, penjaga dari mara bahaya, penjaga dari murkanya Allah, penjaga dari bencana akibat kemaksiatan. Itu karena ada ahli Quran. Karena ahli Quran akan selalu dekat dengan Allah. Ya. Termasuk apa? Menjaga imannya masyarakat. Karena ketika ahli Quran membaca, orang yang mendengar imannya bertambah. Zadathum imana. Makanya ada beberapa pondok itu dalam 24 jam itu ada yang baca. Seperti yang dilakukan oleh kekhalifahan Bani Abbasiyah. Menurut ceritanya yaitu Harun al-Rasyid. Dia punya istri namanya Zabidah. Itu mewajibkan beberapa orang untuk membaca Al-Quran di istananya sepanjang zaman, sepanjang waktu. Jadi 24 jam. Ya, mungkin di Himalaya dijadwal. Bukan kaset tapi. Kalau sekarang kan kaset ya. Itu pun kadang menjelang sholat biasanya. Nah, kalau dulu di istananya Harun al-Rasyid, ya, di pojok-pojok istana itu ada yang membaca Al-Quran. Ya, menurut ceritanya begitu. Sehingga sepanjang waktu itu ada bacaan Quran. Pagi, siang, malam. Ya, karena apa? Itu akan menambah iman. Akan menambah suasana tentram. Islami. Ya. Daripada son horek. Ya, meskipun di situ dengan sholawat, tapi sonnya saja sudah menghorekkan suasana. Menghorekkan suasana. Maka boleh. Ya, mungkin menjadwal muridnya ya 1 jam setiap ya 24 jam. Setuju. Itu juga bermanfaat untuk apa? Untuk bagaimana kita selalu murojaah. Ya, selalu murojaah. Itu nggak masalah. Kemudian kalau zaman sekarang pernah ya pada saat kita ke Turki, ya, kalau nggak salah di Istana Topkapi namanya. Itu ada di pojoknya istana. Ya, menurut guide yang mengantar kita, itu bacaan itu 24 jam, gantian orangnya. Turki. Ya, di Turki. Ya, gantian, yang baca itu gantian, hafidnya gantian, bacanya hafalan. Ya, mungkin 1 jam gantian. Beberapa hafid ada di situ membaca. Kemudian kemarin kita ke Uzbekistan juga sama. Di Uzbekistan itu di istana termasuk di museumnya keilmuannya Imam Bukhari. Itu ada beberapa puluh mahasiswa yang dipilih oleh negara untuk menghafal Quran dan menghafal hadis, terutama hadis Bukhari. Itu juga sama. Mereka juga orang-orang yang hafal Al-Quran dan di situ diperdengarkan Al-Quran. Ya. Ini juga bentuk ini tadi itu menjaga masyarakat dari mara bahaya, termasuk menambah iman ini tadi.
Makanya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kemudian yang kedua, ya, perut yang tidak ada isinya, jauf itu bisa perut, bisa rongga mulut tadi itu. Nah, kalau tidak ada sedikit dari Quran itu seperti rumah yang roboh, puing-puing. Baitul Kharib itu rumah yang tinggal puing-puing saja. Nah, masyarakat yang tidak ada ahli Quran, berarti tidak ada Quran di situ, maka ibarat rumah sudah runtuh. Ya, tinggal puing-puingnya. Ibarat istana yang megah, ya, sudah tidak ada bekasnya. Hanya tinggal puing-puing yang berserakan. Naudzubillah. Maka Al-Quran membuat istana masih, ya, berdiri megah. Ya, keindahannya masih, ya, bisa dinikmati. Itulah ahli Quran. Ya. Makanya, ya, di setiap kota yang kita ceritakan tadi, ya, ahli Quran itu ada di situ. Contohnya halakohnya Abu Darda, ya, sahabat di Masjid Al-Umawi. Al-Umawi itu Syria kemarin. Itu Masjid Al-Umawi namanya. Kalau dulu termasuk Syam itu. Di situ Abu Darda punya halakoh, ya, setiap harinya itu ada 160 halakoh. Setiap satu halakoh 10 orang. Berarti 1.600. 1.600 semua membaca. Semua membaca. Nah, itulah termasuk contoh, ya, halakoh-halakoh Quran zaman sekarang itu, ya, apa yang dilakukan oleh selain Nabi, ya, kemudian juga sahabat melestarikannya. Taib, yang terakhir, marja'uhum, rujukan masyarakat. Qala Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Allah Ta'ala berfirman, jika kamu berselisih tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah. Artinya Al-Quran dan Rasulnya atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Qala Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, man qara'a al-Qur'ana fa ka'anna masdudari jatin nubuwah baina jambaihi illa annahu la yuha ilaih. Rawahu Tirmidzi. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang membaca Al-Qur'an maka seakan-akan keluar nuansa kenabian dari dirinya. Hanya saja tidak diberi benar. Dia tidak diberi wahyu gitu. Maksudnya. Hanya saja dia tidak. Tidaknya satu kan dihilangkan. Boros gitu tidaknya. Hanya saja dia tidak diberi wahyu. Baik, yang keempat, ya, kefadalan ahli Quran untuk masyarakatnya, yaitu masyarakat punya rujukan. Apa rujukan itu? Punya orang yang bisa ditanya tentang solusi permasalahan yang ada di masyarakat, terutama dari permasalahan agama maupun kehidupan. Punya juru hukum, punya mufti, dan juru hukum atau mufti, kalau kita mengkaji usul fikih, disiplin ilmu usul fikih, ya, syarat mufti itu harus hafal Quran. Nah, mufti? Ya, mana mufti? Ada nama mufti? Ada. Nah, itu harus hafal Quran itu. Ya, mufti. Kalau belum hafal nggak boleh pulang itu. Ya. Itu boleh dong hafal. Karena kalau mufti kok belum hafal Quran, nah, maka kapasitasnya tidak dipercaya. Mufti palsu, ya, mufti-muftian itu. Ya, kan? Mufti gadungan namanya. Sehingga ketika ada permasalahan fa in tanaza'tum farudduhu ilallahi war rasul. Nah, mengembalikan Allah Rasul itu yaitu kepada ahlul Quran. Karena siapa? Ahlullah wa khassatu. Yang ada di dunia mewakili Allah itu adalah, ya, ahlul Quran. Dan itulah ulama warasatul anbiya. Maka tidak ada lain rujukan kecuali yang ahlul Quran. Ya, apalagi Al-Quran tadi itu punya kapasitas untuk mudah memahami ilmu yang lain. Nah, itu akan menghasilkan khairun wa ahsanu ta'wila. Ya. Kemudian dalil yang kedua,
Dari sahabat Abdullah bin Amr menyatakan siapa yang membaca Quran, membacanya hafal. Jadi para salafus soleh kalau melafadzkan membaca itu maksudnya hafal. Siapa yang hafal Quran, maka seakan-akan kenabian itu sudah ada dalam lambungnya. Jadi dalam jiwanya itu ada jiwa kenabian. Cuman dia tidak diberi wahyu. Jadi kalau Quran hanya bacaan, hanya dibaca, belum. Tapi kalau Quran sudah merasuk di hati, maka itu adalah ya, jiwa kenabian. Makanya dulu ada ya, menteri dalam negerinya atau perdana menterinya Amerika dulu. Ya. Menteri luar negeri atau menteri dalam negerinya Amerika menyatakan kalau ingin menghancurkan Islam, kita nggak bisa pakai senjata. Ya, pakai bom, pakai apa namanya itu yang memusnahkan ya, masal itu nggak bisa. Ya, untuk menghancurkan mereka cukup dengan membuat para pemudanya lalai dengan hiburan. Ya, dengan kenikmatan dunia sehingga tidak ada yang hafal Quran. Nah, ini. Maka itu target. Hiburan-hiburan yang ada, semua apa namanya itu fasilitas-fasilitas ya, modern untuk kesenangan, itu semua adalah proyek mereka untuk bagaimana Quran tidak dihafal oleh pemuda Islam. Sehingga apa? Sudah tidak ada jiwa-jiwa kenabian. Yang akhirnya itu akan menghancurkan umat Islam. Makanya alhamdulillah di sini masih ada himmah aliyah. Alhamdulillah. Generasi yang melesat kemarin, ya kan? Artinya melesat ya untuk bisa menjadi rujukan masyarakat. Ya, nantinya akan menjadi pelindung masyarakat ya dari mara bahaya, termasuk tadi serangan ya, kehancuran dari yang direncanakan oleh orang kafir. Naudzubillah. Itulah 4 keutamaan yang didapatkan masyarakat dari ahli Quran. Maka berbanggalah orang yang bisa menghafal Quran. Selain mendapatkan keutamaan Al-Quran 5 yang pertama, ya, nikmat azimah, pencukup semua kebutuhan, ya, kemudian juga sebaik-baiknya ilmu dan sebagainya, juga mendapatkan keutamaan pribadi yang dirasakan sendiri, ya, sebagai orang yang ahli ibadah, orang yang paling banyak ilmunya, paling kaya, paling tinggi derajatnya dan yang lain, juga untuk keluarganya dan masyarakatnya. Makanya supaya tetap istiqomah, ya. Terutama para thalibah di sini supaya tetap istiqomah, ya, supaya dimaksimalkan kemampuannya. Ya. Kalau sehari bisa 5 juz murojaahnya. Ya. Di sini berapa seharinya? 7 juz. 7 lembar. Nah. 5 juz. Kalau di intensif kita di ya, Kafe Tahfidz di Bekasi itu, ya, itu minimal 5 juz. Nah, kalau dilihat laporannya ada yang sehari itu 7 juz, 8 juz. Dulu di Malang, ya, termasuk yang dulu dari sini dulu ya. Nah, itu sehari ketika sudah mendekati bulan-bulan terakhir, ya, ujian terakhir itu sehari ada yang 20 juz. Ya. Sehingga pada saat ujian terakhir itu satu pun nggak ada yang salah. Ya. Satu pun nggak ada yang salah. Karena sehari 20 juz. Ya. Makanya ya ini tidak membandingkan tapi untuk motivasi, ya, motivasi. Makanya kalau dijatah 5 lembar 7 lembar itu nggak ada apa-apanya itu, ya kan. Ya, dan kalau secara kaidah paling malesnya ahli Quran murojaah sehari itu 1 juz. Nah, itu paling malesnya. Nah, kalau kurang dari 1 juz musibah itu. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, meskipun itu sudah baik tapi ya masih belum maksimal, ya. Jazakumullah khairan. Insyaallah kita istirahat setengah jam, nanti kita lanjutkan buku yang ketiga yaitu Sab'u Khutuwat li Hifdzil Quran. 7 langkah menghafal Al-Quran. Jadi menghafal Quran cukup melangkah 7 kali. Enggak usah repot-repot. 7 langkah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.